Sementara banyak manusia-manusia yang disesatkan oleh Allah karena perbuatannya sendiri, mati dalam keadaan kufur, padahal sama hidup di dunia dengan kesempatan yang sama sehari 24 jam dan bebas memilih. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memilih menjadi seorang muslim yang Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, dan kitab sucinya Al-Quran. Al-Quran kitab yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tema yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah mencari berkah dari Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab yang penuh berkah. Mari saya bacakan dalilnya dulu di dalam surah Al-An'am surat ke-6 ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Kitab ini kata Allah, aku turunkan dengan membawa berkah. Apa makna berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Sudah baik, tapi kalau diberkahi berlipat-lipat kebaikannya. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka ikutilah Al-Quran itu dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dengan begitu kalian akan mendapat rahmat Allah. Para jamaah, berdasarkan ayat ini dan masih banyak ayat yang lain yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu kitab yang memang memberkahi. Bayangkan keluar dari Allah Ta'ala yang disebut sebagai kalam Allah, firman Allah dari zat yang maha sempurna. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalam firman Allah. Kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, makhluk malaikat, pemimpin para malaikat, malaikat yang paling mulia, disampaikan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, nabi yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia, Haramain, Makkah, Madinah. Sampai detik ini, sampai kiamat, tidak ada tempat yang bisa menandingi kesuciannya. Diturunkan kapan? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin, dalam surat Tur ayat. Al-Quran itu diturunkan pada malam penuh berkah. Kapan itu? Di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan yang disebut oleh Allah khairun min alfi syahr. Kebaikannya itu berlipat-lipat ganda lebih dari 1000 bulan para jemaah. Jadi jelas Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, dia akan mulia, dia akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jauh dari Al-Quran,
seorang muslim yang untuk mencapai keberkahan dari Al-Quran. Kan sering orang itu kadang-kadang mencari berkah atau bisa diistilahkan itu ngalap berkah, tapi jalannya keliru. Ada yang macam-macam, ada yang mama sampai ada teman itu pernah datang ke rumah, kemudian dia minta izin mau ke kamar mandi karena kebelet itu ya. Dompetnya itu dititipkan di meja, itu tidak dompet. Loh, ngapain loh? Dompet taruh di meja, bawa aja masuk, tidak apa-apa. Nanti kalau hilang itu, aku mau lagi. Nah, tidak ternyata apa? Tidak berani bawa masuk karena di dompetnya itu ada tanda tangan mursyidnya, gurunya, tanda tangan Pak, dibuka secara kertas ada tanda tangan. Apa mungkin kalau dipanggil bisnis gitu, contoh tanda tangan. Dan itu ditandakan di kertas putih, dimasukkan dompet. Kenapa? Pesan gurunya ini selama ada di dompetmu atau kamu bawa kemana saja akan membawa keberuntungan, keberkahan, dan pantangannya jangan dibawa ke kamar mandi katanya. Jadi memperlakukan tanda tangan gurunya itu seperti memperlakukan mushaf Quran. Ini keliru para jemaah. Ngalap berkah yang seperti itu keliru. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana caranya? Yang pertama, terhadap Al-Quran kita harus membacanya berdasarkan penelitian dari berbagai lembaga termasuk MUI, Majelis Ulama, juga Kementerian Agama. 60% umat Islam di negeri ini, Pak, bukan di seluruh dunia, di Indonesia ini 60% tidak bisa ngaji. Sebuah bahasa bahasa Inggris, bahasa Mandarin apa? Kenapa? Untuk cuan ini. Orang sekarang bahasa Inggris, orang berlari mau kerja luar negeri. Bahasa Arab, bahasa Arab itu kuno, itu bahasanya kadrun bahasanya. Ya, apa bahasa Arab jadi apa? Kembali jadi mudi belajar bahasa Arab. Sehingga tidak mau belajar Quran. Kita belajar bahasa Arab itu untuk faham Quran. Jangankan belajar bahasa ngaji saja kata itu tidak paham. 60% ini bukan angka yang sedikit aja. Sehingga apalagi mengamalkan, makanya jauh sekali. Ya, makanya partai-partai atau ormas-ormas yang mengusung tegakkan syariat Islam jauh. Umat Islam saja tidak paham isinya Quran, apalagi diajak menegakkan syariat itu. Mau sholat aja kagak. Nah, ini dimulai dari mana? Dari membaca Al-Quran ini yang baru ayat ini waliyadzakkaru ulul albab, untuk dibaca, dipahami, kemudian diamalkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang ulul albab. Jadi yang pertama dibaca. Membaca Al-Quran berbeda membaca hadis. Ya, membaca Al-Quran satu hurufnya itu bernilai 10 hasanat. Alif Lam Mim, 3 huruf kata Rasulullah. Alif 1 huruf, ya, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. Jadi 3 itu dikali 10 sudah dapat 30 hasanat. Jadi kalau kepingin mengumpulkan pahala sebanyak baca saja. Tidak paham artinya, baca, yang penting baca. Perkara paham arti itu belakang. Tidak ngerti artinya tetap dapat pahala. Kadang orang itu takut pada zaman. Untuk ngaji itu keliru busuk, sehingga tidak ngaji Pak. Dan juga tidak mau belajar, larangnya itu, ya kan? Ini sangat bertentangan sekali paham seperti itu dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, bahwa kata Nabi SAW, al-mani
tartil sesuai dengan makhrajul hurufnya, sesuai dengan ilmu tajwid, apalagi dengan nahwu atau irama yang merdu seperti Ustaz Imam kita tadi, Masya Allah. Wah, itu ma'adiramin barang turun malaikat membersama. Jadi kalau kita ngaji di rumah, di masjid, di mana saja, asal bukan di tempat terlarang. Contoh tempat terlarang adalah kamar mandi, tidak boleh. Hanya di kamar mandi itu cepet-cepetan, jangan lama. Itu malaikat turun kalau kita pandai ngaji. Kalau mengeja bagaimana ya Rasulullah? Ya kata Rasulullah, mengeja terbata-bata, tapi semangat belajar. Kalau ajaran dua pahala Pak, bukan dosa. Jangan kamu dosa oleh itu deni sama setan supaya tidak ngaji. Dan berkahnya para jamaah itu kalau kita baca di rumah sesuai dengan perintah Rasulullah. Rasulullah nyuruh baca itu di rumah, bukan di masjid. Kalau di masjid tidak usah disuruh, pasti dibaca. Baca di rumah. Nawiru yuntakum bisolah wa qira'atil Quran. Terangi rumahmu itu dengan sholat sunnah, tahajud, ya, yang mulai malam itu, dan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, yang fardu ini kalau bisa rumahnya ada masjid, di rumah saja. Sholat qobliyah, ba'diyah, lalu yang makmum yang wajib di masjid. Itu terang rumah kita. Dan terangi dengan bacaan Al-Quran, ngaji di rumah. Apa rahasianya? Berkah Bapak Ibu. Malaikat turun, itulah rahasianya. Nawiru buyutakum, terangi. Malaikat terbuat atau dicipta oleh Allah dari cahaya, turun. Bukan kemudian ada cerita-cerita mistik di karang-karang. Wih, tadi malam saya melihat ada cahaya sorot di rumahnya si Fulan. Rupanya si Fulan ngaji. Bukan gitu. Maksudnya terang itu secara zahir, bukan kok cahaya, lampu dan lain sebagainya. Wala taj'al buyutakum qubura. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Itu satu rangkaian hadis. Artinya kalau kuburan itu tempatnya orang tidur. Jadi kalau kamu di rumah cukup jangan tidur dulu, baca Quran. Nah, kadang orang mendengar ceramah itu imam ngantuk atau salah paham, lantas pergi ke kuburan rame-rame baca Quran. Di rumah tidak pernah baca. Kuburannya diterangi dikasih lampu, padahal nggak boleh. Kalau kuburan dikasih lampu itu tidak boleh. Yang terang itu rumahmu dengan baca Quran. Di kuburan ziarah mendoakan orang yang meninggal, mengingat mati ulang. Sunnahnya begitu. Baca di kuburan, baca di rumah. Apa hikmahnya para jemaah? Kalau kita baca di rumah, setan lari. Kalau kita baca di kuburan, setannya dari kuburan lari pulang ke rumah jenengan. Makanya baca Quran itu di rumah yang berkah para jemaah. Yang kedua, tadabbur. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, kita tingkatkan levelnya. Tadabbur itu gimana Ustaz maksudnya? Ya belajar. Kayak jenengan belajar ilmu-ilmu yang lain, diselidiki banyak literatur ini, apalagi mahasiswa S1, S2, S3 ya. Mulai dari skripsi, tesis, disertasi, harus keliling kemana-mana. Dulu itu Pak, kalau S1 aja buka-buka di perpustakaan, pinjam di perpustakaan di kota, ya banyak-banyak. Sekarang enggak, tinggal browsing anak-anak sekarang itu paling gampang. Apalagi main Kompas, ya. Harusnya minat kita terhadap Quran itu seperti itu, detail sekali, ada ingat yang maksudnya. Dan itu saya sarankan berguru para jemaah. Jangan sembarangan dari medsos. Sebab apa para jemaah? Kalau tidak bersanad sampai kepada Rasulullah, nanti jadinya yang ngajarin jenengan bukan ahlinya,
profesor ahli kimia ngajar Al-Quran. Ada kemarin yang dengan ahli apa manajemen apa dosen menafsirkan apa tentang hari kiamat, lalu diartikan apa itu Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Itu kan artinya hari kiamat. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Ternyata diterjemahin pembaca perempuan. Tahukah kamu pembaca perempuan? Ini orang tidak paham. Dan itu ya ada jamaahnya. Repotnya di Indonesia ini sembarang aliran model apapun itu ada. Makanya hati-hati belajar kepada guru yang kompeten, Ahlus Sunnah wal Jamaah, memahami Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman Rasulullah. Itu sunnah maksudnya jamaah, maksudnya sahabat Rasulullah SAW. Tak bisa ngarang sendiri. Tuh, memahami mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Dulu kita bilang haitsu ma jara. Kata Rasulullah SAW, ikutilah Al-Quran itu berjalan kemana dia. Jadikan lokomotif, dia mau kemana, ke timur kan, atau ke barat kan, ke kanan, ke kiri, ikuti terus. Supaya apa? Supaya selamat dunia akhirat, supaya kita dapat berkahnya dari Al-Quran. Jadi bukan sekedar setelah tahu, ya, setelah paham lalu diutak, tidak ada action. Itu ibarat orang ngerti teori tapi tidak praktek. Sering saya contohkan ibu-ibu, mungkin kalau zaman dulu itu kursus tatap muka. Sekarang kan semua itu serba online. Dicoba dari medsos, dari YouTube, dari TikTok, segala macam. Kalau dulu kursus ada sekolahnya tatap muka. Mungkin kalau sekarang ada tidak aku. Terus sudah pada pinter ya belajar dari medsos. Pak, saya habis belajar ini dari YouTube, bikin kue enak, legit dan sebagainya. Bla 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 banyak bicara. Terus mana buktinya hasilnya? Apa? Nanti hari raya kita bikin. Begitu hari raya mana kuenya? Entah. Pak, Bu sampai mau ngomong tok, dong praktek nih. Nah, gitu Pak. Kita mengerti Quran, paham Quran, amalkan semampunya. Tidak perlu nunggu sempurna. Sedikit amalkan, sedikit amalkan. Dan memang Allah mengerti kita itu tidak bisa mengerjakan semua isi Al-Quran sampai mati tidak bisa. Karena yang sempurna mengerjakan isi Quran itu mengamalkan isi Quran. Ya Rasulullah SAW. Kita ini makhluk yang penuh kekurangan jauh sekali. Tapi kita berusaha mengamalkan supaya dapat berkahnya. Dan yang selanjutnya adalah mendakwahkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, mendakwahkan kepada yang lain. Yang terakhir adalah berhukum dengan Al-Quran. Ini yang kita saja, ya, yang sudah jamaah di Masjid Imam ini belum tentu mengerjakan. Semua dikaitkan dengan Al-Quran. Semua, apapun kejadian termasuk gempa yang barusan. Apa itu maksudnya? Oh, itu fenomena alam. Ada lagi penyanyi yang ngomong itu karena alam sudah mulai bosan dengan kita. Gitu. Tapi kalau orang paham Quran, tenang hatinya. Apa ini? Oh, ini tanda-tanda akhir zaman. Besok hari kiamat akan terjadi gempa yang dahsyat. Kemudian manusia saling bertanya, ada apa ini, ada apa ini. Sampai ada anak kecil itu rambutnya sampai berubah. Orang yang apa itu mengandung ibu menggugurkan dan seterusnya. Tandanya apa? Kalau ada gempa seperti itu menurut Al-Quran dan Sunnah, berarti sudah dekat dengan kiamat. Kita disuruh banyak taubat. Begitu. Kalau orang paham seperti itu, berarti tenang, nggak ada masalah. Panik wajar. Kalau memang takdirnya saya mati
mati syahid, mati kena gempa, mati banjir, mati kena bencana alam, itu mati syahid dunia. Begitu Pak Jemaah. Jadi apapun dikaitkan dengan Al-Quran, itulah hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita amalkan supaya Al-Quran ini membawa kepada keberkahan. Kurang lebih